Sebelumnya saya menyatakan bahwa saya itu ke Pak Ganjar, kenapa Pak Mahfud itu kawan saya di PKB dan ya begitu. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga kekompakan serta persatuan. Hampir dipastikan ini, banyak ulama atau kiai besar Nahdlatul Ulama lebih sreg dengan pasangan Ganjar Mahfud. Sudah banyak dianalisis, dibedah maupun dikaji. Ulama-ulama NU paling mantap ya dukung capres-cawapres PDI Perjuangan itu. Sementara kandidat lain, baik dari Koalisi Indonesia Maju maupun Koalisi Perubahan, mereka tidak membawa semangat-semangat Nahdliyin. Buktinya, setelah Mbak Yeni menyatakan dukungan, berikutnya mantan Ketua Umum PBNU mengatakan hal yang sama. Dalam sebuah acara besar di Sidoarjo, Kiai Said Agil Siraj ini yang bergelar doktor tersebut mengatakan, Pak Mahfud sosok yang tepat jadi pemimpin Indonesia. Menurutnya, orang yang dikagumi di NU sekelas Gus Dur loh. Sekelas Gus Dur saja percaya sama Pak Mahfud. Masa orang-orang yang kelasnya masih awam, malah abangan seperti kita-kita ini, nggak manut para kiai? Selain Pak Kiai Said juga ada ulama besar NU lainnya. Abuya Muhtadi, yang dalam 2 kesempatan menjelaskan sikapnya. Apakah dukungan itu disebabkan calon lain tidak mendatangi mereka? Ya, dijamin ke sana bolak-balik. Abuya Muhtadi mengakui menerima Pak Prabowo juga di rumahnya. Ingat loh, mereka ulama besar yang tidak mudah diintervensi, bahkan mereka tidak mudah dibeli. Sikap mereka yang sesuai dengan apa yang diyakini ini. Tidak ada pihak yang menekan, memaksa, apalagi harus begini dan begitu. Dengan berbagai pengakuan dan penjelasan atau kesaksian tadi itu, kita yang mendukung Pak Ganjar harusnya makin mantap. Sudah nggak ada itu tolah-toleh, tengok-tengok ke sana kemari untuk kandidat lain itu. Faktanya dalam semingguan ini kampanye, ide-ide Pak Ganjar yang banyak viral di medsos. Misalnya, ada rencana memberi bantuan kesejahteraan bagi guru ngaji. Itu tidak dipikirkan oleh capres lainnya. Kemudian juga ada 1 desa, 1 vaskes, dan 1 naskes. Mungkin bila di Jawa tidak terasa. Soalnya apa? Akses dan transportasinya tersedia. Makanya mudah. Kalau di luar Jawa, benar-benar terbatas. Juga ada gagasan mengingatkan ini kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Berbagai gagasan itu menunjukkan kematangan, kapasitas, serta kesiapan mereka tidak main-main. Jika calon karbitan, dongkrakan, atau surungan, ya yang keluar bolak-balik ya tragedi. Peristiwa yang bikin malu. Masa sekelas kepala daerah nggak tahu ada batasan kampanye sih? Agak kaget juga. Mungkin kayak cerita di medsos itu kali ya. Semua yang menghalangi masih langsung disingkirkan. Supaya nggak ngeluh ke bapaknya. Dan bapaknya marah ke pembantunya. Wong batas usia saja bisa direvisi. Dibantu paman. Mau debat ketakutan. Minta bantu KPU. Menghilangkan debat cawapres. Di balik beberapa kondisi ini, sepertinya orang-orang NU melihat dengan jernih. Apakah ada kandidat yang bisa membawa kemaslahatan bagi umat? Oh iya, terakhir nih pengasuh pondok pesantren Cipasung, beliau Kiai Haji Ubaidillah Ruhiyat juga menyatakan dukungannya kepada Pak Ganjar Mahfud. Banyaknya ulama besar dan karismatik mendekat, membuktikan para aktivis Nahdliyin tidak mengikuti jejak PKB. Bagaimana mau memilih cawapres PKB? Caimin, kalau Pak Anies Baswedan dalam beberapa tahun menjaga jarak, malah sengaja berkonfrontasi dengan NU. Koalisi Perubahan sendiri nih, PR mereka banyak banget loh. Nahdliyin nggak mungkin ke Koalisi Perubahan maupun Koalisi Indonesia Maju. Pak Anies dan Caimin bisa dijamin mereka Nahdliyin. Hanya saja fikih
siasahnya berbeda dengan NU. Sudah banyak disebut orang PKS dan PKB bagai air dan minyak. Dituang dalam satu bejana pun tetap memisah. Memasangkan Anies Caimin yang murni elektoral serta memburu kursi di wakil rakyat. Pak Anies di Jakarta malah lebih mesra dengan PKS. Bukan berakrab-akrab sama NU, hampir elit NU struktural sulit menerima mantan gubernur DKI tersebut. Sedangkan Caimin belum terjadi rekonsiliasi dengan keluarga Gus Dur. Ini meninggalkan luka warga NU tradisional. Makanya PKB di beberapa basis NU gagal mendapatkan kursi. Sebab PKB menjauhkan Gus Dur. Hal ini juga berefek pada PDIP ogah mengajak PKB mengusung Ganjar Mahfud. Padahal bila dikalkulasi dengan cermat, Nasdem, PKB, dan PKS malah rugi berkoalisi. Hanya memang Anies dan Caimin tidak butuh menang. Mereka ditetapkan jadi cawapres atau capres sudah puas, legoisan. Target hidupnya ya hanya itu. Tidak benar-benar bertarung memenangkan pilpres. Ditambah condongnya Jokowi ke Prabowo membuat PDIP makin antipati nih. PDIP ingin memastikan sehebat apapun orang tanpa dukungan partai politik, ya akan sama saja. Terlebih bila orang merasa lebih hebat dibandingkan partai. Perginya Jokowi dari PDIP turut merubah konstelasi kekuatan pilpres. PDIP bukan partai pendendam dan melihat secara pelan namun pasti elit NU lebih suka Ganjar Mahfud. Secara kultur mereka tidak hanya NU namun memiliki prestasi yang bisa diandalkan. Pun bila NU membackup Pak Ganjar, mereka tidak akan ditinggalkan. Walau bagaimanapun, kontestasi 2024 mendatang memang jadi pertarungan pilpres yang penuh dinamika. Ditambah campur tangan kepala negara. Sangat mencolok. Masa NU tahu dan mengerti. Kiai NU memahami dan mampu membaca. Ada yang perlu mereka segera lakukan. Pak Jokowi sebenarnya juga selalu dekat dengan NU. Tapi bukan berarti NU secara otomatis mendukung Prabowo Gibran. Tidak ada urusan politik secara organisasi. Namun mereka punya tokoh-tokoh yang bakal dianut oleh warga NU. Yang pasti, NU tidak pernah ketinggalan dalam dinamika demokrasi. Serta perkembangan Indonesia. Bergabungnya Kiai Said Agil, Kiai Abuya Mutahdi, Mbak Yeni, Kiai Haji Ubaidillah Ruhyat akan memberi efek yang besar. Dan memperbesar suara Ganjar Mahfud di waktu-waktu yang akan datang nanti. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.